Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Anak wajib untuk kita didik dan kita lindungi. Oleh karenanya, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Saya Imron, Bupati Cirebon. Mari bersama kita saksikan persembahan untuk kesejahteraan anak berikut ini. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh semangat. Selamat sore pemirsa setia Cirebon Katon, karya anak-anak tangguh Kabupaten Cirebon. Kali ini kita akan mengangkat tema gelar budaya di sekolahku. Keren kan ya? Keren dong. Iya, sekolah itu punya gelar budaya loh. Lalu apa sih gelar budaya itu? Gelar budaya merupakan kependekan dari Gerakan Literasi Antar Ruang Berbudi dan Berkarya. Gerakan ini berisi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, seperti membaca buku, baik buku umum maupun buku pelajaran, membaca Al-Quran, mempelajari kesenian tradisional maupun kesenian modern, kesenian Islami, keterampilan membuat batik, menganyam rotan dan anyaman lainnya, serta kegiatan-kegiatan sekolah yang tercover semua di dalam gelar budaya. Tujuannya untuk mengeksplor kemampuan peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, bagaimana cerita tentang gelar budaya kali ini, Bu Ayah? Baik, Bunda Ani, saya akan menjelaskan tayangan-tayangannya. Pada tayangan 1 akan memperlihatkan bagaimana 5 anak perempuan yang akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hai Salsa, hai Julia, batur-batur kasih jenis ada tekan orang. Bagaimana aja itu pada iya, belum teko-teko ya tapi ya tunggu di baiknya. Lah itu siapa karo elit teko? Hai, saya sebenarnya burung. Iya kali lo. Hei, sudah pisan. Cari bu, tapi mau macet sing kanai. Dari kok kayak gitu, wangi yuk berarti mau jalan yuk. Bapak, dinten niki nggak batik pun apa yo? Batik Mandi Praja. Kantenan mungkin dilanjutkan latihan yang lomba tingkat kabupaten. Nggih, Pak. Emangnya wonten anu lomba, Pak? Nggih, wonten. Akhirnya ada lomba. Ayo, Gagi dilanjut. Ayo Gagi dimulai. Yuk Gagi. Yuk. Oh, bahan gambarnya bagus-bagus ya. Ya dong, siapa dulu? Kita dilawan. Ngobrol sih Pak. Ya dilanjut ya sampai selesai ya. Iya Pak. Saya nanti bisa jadi juara. Amin. Ah, netes. Kamu kok
iya sih? Duh, kini cilik pisan El, digedei bae El. Dan ya Allah, no tetesi ki salah. Hei, ira udah beli. Wingi isun terus tuku masker ning for beauty, maskernya bagus pisan. Iya, nih. Isun gawa contohnya. Ki nggak ira siji. Itu ngobroli apa aja kan? Nggak ira iji ki. Iya, sama-sama. Iya lah, sih isunnya beli di pai-pai. Isun tuh gue cuma telu. Nah, dilanjutkan dengan tayangan siswa nih dari membatik, menganyam, kerajinan yang hasilnya akan dipamerkan dan dipajang di lingkungan sekolah, Bunda. Berarti semua bisa melihat ya. Bisa akan ekspor. Oke, mantap. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Bila mendapati terjadinya KDRT dan tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan pada Lembaga Pelayanan Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T P2A, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan masing-masing, UPT P5A, DPP KB P3A kecamatan masing-masing, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Polresta Cirebon, Puskesmas terdekat, atau Anda bisa menghubungi hotline layanan pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, DPPKB P3A, Kabupaten Cirebon. Kenali dan awasi tindak perdagangan orang. Tahukah kamu, perempuan dan anak-anak paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Perilaku ini dijamin Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Apabila Anda mendapati terjadinya tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan kepada Lembaga Layanan Pengaduan, atau Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon Stop Perdagangan Orang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon.
fungsi, dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta kepribadian bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya sesuai dengan yang diamanatkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai kompetensi tersebut, sekolah dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif dalam menghadirkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Salah satunya adalah apa yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Weru, yaitu gelar budaya. Gelar budaya merupakan kependekan dari Gerakan Literasi Antar Ruang, Berbudi dan Berkarya. Gerakan ini berisi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah seperti membaca buku umum dan pelajaran, membaca Al-Quran, mempelajari kesenian tradisional dan modern, kesenian Islami, keterampilan membuat batik dan anyaman rotan, dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Tujuan mengeksplorasi kemampuan peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan harapan akan tumbuh nilai-nilai karakter anak, meningkat kompetensi kognitifnya, dan mumpuni dalam keterampilan. Apa yang dilaksanakan oleh sekolah tentunya memperhatikan lokal potensi yang ada di Kabupaten Cirebon, seperti kerajinan menganyam rotan dan membatik merupakan kegiatan andalan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Sentra Batik Trusmi dan sentra anyaman rotan memiliki tempat ruang tersendiri di wilayah Kabupaten Cirebon. Sentra industri ini dekat sekali lokasinya dengan SMPN 1 Weru, sehingga sekolah mengangkat dua kerajinan ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler andalan di sekolah. Di samping kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat meningkatkan nilai-nilai karakter dan ilmu pengetahuan, dengan harapan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah dapat mengembangkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik dapat menjadi pribadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di tayangan kedua merupakan akan ada tampilan dari tari kreasi dari anak-anak kita. Kostum dan tampilannya pastinya serasi, Pasti. dan cantik. Nanti pemirsa semua di Cirebon Katon akan melihatnya.
Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Jika Anda melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, 4. Penelantaran, 5. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, segeralah melaporkan agar kasus segera ditangani dan Anda tidak perlu bingung kemana Anda harus melaporkan. 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. 2. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan dan desa masing-masing. 3. DPT P5A DPP KB P3A kecamatan masing-masing. 4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Polresta Cirebon. 5. Puskesmas terdekat. Mari kita semua menjaga dan melindungi perempuan dan anak agar selalu tersenyum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Halo, sekarang saya akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut. Lalu ada penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya yang tercantum juga dalam undang-undang. Apabila Anda mendapati terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang menimpa kerabat, keluarga, atau orang sekitar Anda, segera laporkan kepada lembaga layanan pengaduan sebagai berikut. Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon berikut ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Tidak hanya tari kreasi loh Bunda, di sana ada juga, di segmen sana ada tampilan murojaah, karena mereka memang kita kan di Cirebon itu adalah kota wali ya, kota wali, jadi murojaah tuh nggak boleh ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan murojaah. Dan alhamdulillah hari ini Ibu sudah siap untuk menerima setoran-setoran hafalan Al-Quran. Untuk hari ini siapa yang akan duluan setor hafalan? Erin. Erin, hari ini setor hafalan surat apa? Surat Asy-Syams ayat 14 sampai 15. Silakan. Ayu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Ya, cukup. Bagus sekali hafalan Ayu hari ini. Semoga terus nanti di hari-hari yang akan datang lebih bagus lagi ya Ayu ya.
Berikutnya siapa yang setor hafalan yang kedua? Erin, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaqwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ya, sedikit Erin itu di pelafalan qalqalah ya. Wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha. Qalqalahnya tadi kurang kelihatan. Terima kasih Erin atas hafalan suratnya. Dan sampai di sini dulu latihan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Coba mana penyemangat yel-yel murojaahnya? Coba kita mulai ya, 1, 2, 3. Murojaah menyenangkan. Murojaah, murojaah, murojaah bikin pintar. Siang hari kita murojaah, siang hari kita murojaah, sore hari kita murojaah, malam hari kita murojaah. Murojaah, murojaah, murojaah bikin pintar. Murojaah, murojaah, murojaah menyenangkan. Murojaah yang satu ru. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Kemudian di akhir segmen diperlihatkan bagaimana kegiatan literasi massal dilakukan di lapangan sekolah dengan berbagai kegiatan yang menunjukkan keterampilan siswa. Luar biasa bukan? Betul. Ini aku yang masih berusaha memahami keseluruhan pelajaran demi pelajaran. Sebelumnya puisi ini tuh berisi singgungan untuk jajaran pendidikan. Tapi maaf kalau kurang sopan, soalnya ini tuh dari hati dan pemikiran. Seorang pelajar diberi tugas tanpa penjelasan seperti air tanpa wadah, berceceran di mana-mana. Menurutku, manusia hadir di dunia ini dengan kelebihannya masing-masing. Tapi mengapa guru sering menghakimi seolah-olah kita dituntut untuk bisa segalanya? Apakah nilai matematika berarti bagi seorang seniman? Apakah nilai sejarah berarti untuk seorang dokter? Ikan berenang, monyet memanjat, semua memiliki kelebihan. Bahkan jari jemari guru pun tak segan mengetik sambil dandan dan mengatakan bahwa deadline-nya akan segera diumumkan. Jalan pintasnya, ya Google lah yang menjadi andalan. Stres ya, itu pilihan. Kita dipaksa untuk memilih pilihan yang sebenarnya tidak ada jalan. Memilih untuk melanjutkan pertempuran atau gugur dengan nilai pulpen merah yang tidak memuaskan. Tapi terima kasih Pak Bu telah mencetak jiwa yang kuat di hati kami. Jiwa yang kuat menunggu balasan chat dari Bapak dan Ibu. Jiwa yang kuat melihat skor ujian kami di Google Form. Jiwa yang kuat menahan susahnya menolak bujukan teman untuk secari contekan.
Orang pelajar bukan berarti tidak bersyukur, tapi melihat nilai rapot yang lain membuat kami insecure. Apalah arti kami yang bermodal kuota ketengan, sedangkan dia yang memakai wifi bulanan. Sistem pendidikan yang tidak ku mengerti hampir membuatku bunuh diri. Kita dituntut untuk menjadi generasi yang bermutu dengan anggaran kuota pendidikan yang segitu. Katanya mau kami menjadi generasi emas, tapi mengapa bermodal kuota terbatas? Yang seharusnya jadi panutan, kenapa malah ingkar? Katanya peduli, giliran kami protes malah bilang nggak tahu diri. Kuota nggak ada, wifi apa lagi, kehadiran pun di Alfa. Tak semua orang berduit, uang sakuku saja dari uang yang terselip. Bukannya menuntut lebih, kami hanya mencoba membuat kalian introspeksi. Jadi sangat luar biasa. Sangat luar anak-anak biasa. kegiatan. Sangat Oke. luar biasa. Betul Bu Ayah, saya juga sangat senang melihat keaktifan anak-anak. Gelar budaya yang dilaksanakan SMP Negeri 1 Weru memang bertujuan mengeksplor kemampuan peserta didik tadi. Dengan harapan akan tumbuh nilai-nilai karakter anak, meningkatkan kompetensi kognitifnya, meningkatkan keterampilan anak sehingga peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Aku anak sehat, cerdas, kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten